Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahasia Kerahasianya. Terima kasih teman-teman, tahu saudaraku semua atas waktu yang kalian berikan kepada saya sehingga kalian menyempatkan untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan kebetulan jadi karena di studio video saya itu sekarang whiteboardnya lagi jatuh, jadi rusak, belum sempat untuk saya benerin. Jadi kita pakai apa ya visual seperti ini teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya itu membahas tentang kejadian atau pengalaman saya yang tadi malam saya alami, karena video-video saya ini sesuai dari pengalaman-pengalaman saya saja sehingga saya dapat menyampaikan materinya dengan baik dan benar. Kenapa? Ketika saya membuat atau copy paste dari buku itu biasanya ada kerancuan yang disampaikan terjadi ketidaksesuaian. Tapi ketika menyampaikan sesuai dari pelajaran atau pengalaman pribadi atau sendiri itu akan membuat efektivitas dalam penyampaiannya, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu materinya tentang bagaimana kata-kata itu dapat, maaf ya, kita pasang kabelnya dulu. Nah, bagaimana kata-kata itu dapat mempengaruhi realita kehidupan kita sesuai dengan fakta yang kita jalani, teman-teman. Nah, jadi tadi malam itu ada dari rombongan saudara-saudara saya itu, mereka itu sedang ada kumpulan keluarga lah. Nah, kebetulan kumpulan keluarga ini jauh, sekitar jaraknya itu sekitar berapa ya? 30 kilo sampai 50 kilo itu ada. Nah, kebetulan di situ saya cuma ada motor Supra. Jadi motor Supra itu motor yang ya menurut saya alhamdulillah lah. Cuma ketika dipakai memang itu sebenarnya motor itu sehat dan memang bisa dibawa jauh-jauh atau kemana-mana. Cuma di situ karena efek psikologi, karena saya ingin disayang, ingin diperhatikan, ingin di apa ya namanya kalau bahasa psikologi itu, ingin diperhatikan gitu kan. Nah, kemudian mereka udah duluan tuh sampai sana. Nah, saya sengaja untuk jalannya lambat, jalannya pelan. Padahal motor yang saya pakai itu sehat-sehat aja, teman-teman. Ketika saya pakai, diorang udah mau mulai acara, seharusnya acara itu mulai ba'da isya. Saking nungguin saya, jadi sampai jam 9 baru mulai. Nyampe sana saya nyampe, kemudian ditanyakan, "Kok nggak bareng sama ini aja Mas A gitu, Mas B?" Kenapa di situ? Kan ada saudara saya juga yang deket. Tapi karena saya itu nggak mau minta pertolongan kepada orang lain gitu. Kenapa? Karena saya udah banyak minta pertolongan kepada orang lain, tapi banyak dikecewakan. Jadi prinsip saya adalah saya tidak akan pernah meminta pertolongan kepada orang lain kecuali saya sudah tidak mampu. Ingat teman-teman, selagi kita masih mampu untuk melakukannya sendiri, lakukan sendiri dan jangan pernah minta pertolongan kepada orang lain. Kenapa? Ketika kita minta pertolongan kepada orang lain, di situ kita akan kecewa. Nah, prinsip saya seperti itu. Jadi ketika sampai sana, saya duduk ditanya-tanya, "Kok bisa lama? Kenapa?" Kemudian karena saya ikut pengen diperhatiin tuh, pengen dilihat, pengen dikasihani. Nah, kemudian saya bilang, "Iya, tadi itu jalannya pelan. Kalau jalan itu motornya bunyi cetak gitu. Bisa berupa bannya atau remnya atau apapun itu." Nah, saya bilang seperti itu. Sehingganya apa? Mereka menjadi antusias dengan mendengarkan cerita saya yang demikian. Sehingganya apa? Saya dapat kasihan. Nah, ketika itu sudah berlalu malam itu, besoknya ternyata beneran, teman-teman. Motor saya yang saya pakai itu bunyi petak. Saya bisa jalan itu petak, entah apanya, walau alam. Nah, ini adalah kisah yang saya alami baru tadi malam dan kejadiannya hari ini. Ini adalah suatu hal yang memang harus kita berhati-hati dalam bertutur kata. Ketika kita tidak sesuai dengan realita, maka jangan mengucapkan dengan kata-kata yang berbohong atau berdusta. Maka kata-kata yang kita anggap bohong, yang tidak sesuai dengan realita kita, itu akan menjadi fakta dan kenyataannya gitu, teman-teman. Maka dimanapun kita, apapun kondisi kita, cobalah untuk jujur. Untuk kepada siapapun jujur, untuk terbuka dan untuk luwes, ya, rendah hati dan tawadu gitu, teman-teman. Jadi ini satu hikmah yang memang harus saya perbaiki juga untuk kedepannya agar saya lebih jujur. Kenapa? Kesalahan saya tadi malam karena saya ingin dikasihani, ingin diperhatikan, ingin diberikan sesuatu gitu yang secara intensi. Ya kenapa? Karena mungkin psikologi saya juga, saya menyadari bahwa memang saya ini orang yang kurang daripada kasih sayang seorang ibu. Karena dari kecil, dari umur SMP itu ibu saya udah wafat, tapi udahlah. Kita nggak bahas itu, teman-teman. Jadi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hikmah dari apa yang saya sampaikan ini. Saya Teddy Lansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.